Salim, bil khusus panjenenganipun Kiai Haji Mustafa Bushri dan panjenenganipun Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang telah menjadi narasumber pada pengajian malam hari ini. Yang kami hormati juga para santri, keluarga Mathalul Falah dimanapun berada. Perlu diketahui bahwa pendidikan adalah merupakan sesuatu yang mutlak adanya sebagai bagian dari proses kehidupan yang dijalani manusia. Dan tentu saja pendidikan tersebut tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, maupun tidak mengenal keadaan-keadaan tertentu. Artinya dimanapun tempat, dalam tempat dimanapun, dalam waktu kapanpun, dalam usia berapapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, dengan berbagai penyesuaian, pendidikan pasti tetap ada. Begitu juga saat ini, ketika kita semua sedang menghadapi pandemi, pun tidak bisa menafikan adanya pendidikan. Walaupun tentu saja dengan melakukan beberapa penyesuaian, seperti halnya kegiatan pengajian dalam rangka Haul Mbah Mutamakin yang kita laksanakan pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, perguruan Islam Mathalul Falah sadar betul dengan pendidikan yang bersifat mutlak adanya, dan juga sadar betul dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini. Untuk itulah kemudian perguruan Islam Mathalul Falah berpikir bagaimana agar pendidikan yang ada di perguruan Islam Mathalul Falah tetap ada dan terlaksana tanpa harus meninggalkan kewaspadaan terhadap keadaan yang sedang kita alami. Dan dari situ kemudian perguruan Islam Mathalul Falah mempunyai pemikiran untuk melaksanakan kegiatan pengajian dalam rangka Haul Mbah Mutamakin pada malam hari ini secara online, tidak dengan cara tatap muka. Nah, dengan begitu pendidikan yang ada di Mathalul Falah tetap ada dan terlaksana tanpa harus mengurangi kewaspadaan kita terhadap keadaan saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, dalam pelaksanaan pengajian pada malam hari ini tentu saja tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang terkait. Untuk itulah perguruan Islam Mathalul Falah secara khusus mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang terkait. Mobil khusus kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Kiai Haji Mustafa Bushri dan juga Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang telah kerso menjadi narasumber pada pengajian online pada malam hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengaji, selamat belajar. Semoga apa yang kita dapatkan dari pengajian pada malam hari ini benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'dah. Di samping saya, selebritis pesantren Gus Baha, Kiai Bahauddin Nur Salim. Yang pertama, yang mulia Direktur Perguruan Islam Matul Falah, Kiai Haji Muhammad Ahmad Nafih, para Dewan Pertimbangan Direktur, Bapak-bapak pembantu direktur, seluruh asatidz ustadzat Perguruan Islam Matul Falah, dan juga tidak ketinggalan alumni Perguruan Islam Matul Falah dari masa ke masa, dan siswa-siswi Perguruan Islam Matul Falah, muslimin muslimat, para pecinta aulia di mana Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini saya beserta rombongan bisa sowan ke Gus Baha. Sowan ke Gus Baha dengan berbagai strategi. Pertama, sowan tidak untuk ngundang karena beliau susah diundang. Kedua, sowan tidak untuk mengatur beliau. Saya sowan di sini untuk ngaji sama beliau, tetapi memang dengan mengatur sedikit, ngaji dengan dikamerakan, ya lebih untuk memperluas istifadah, Gus. Kita hari-hari ini memperingati haul Waliullah Syekh Ahmad Mutamakin. Kita akan berbincang-bincang ngaji dengan Gus Baha. Sudah disiapkan beberapa kitab, tentu saja tentang kewalian, dan mungkin nanti secara khusus tentang kajian, Gus. Okay. Tentu yang mulai komentar sudah tidak sabaran, itu presenternya diam aja sih, biar Gus Baha saja segera menghentikan. Monggo Gus, waktu sepenuh-penuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Direktur Matul Falah, semua jajaran direktur, pengurus, para guru yang saya cintai, yang saya hormati di sini, khususnya mas saya, Mas Nadif. Mas saya, mentor saya, ya tukang ngatur saya. Kebetulan kita ini tadi jagungan lama sebelum acara ini 1 jam. Kayaknya beliau mulai minat jadi wali. Ya Rob. Dalam hal ini pelatihnya saya, karena memang referensinya banyak saya. Tapi tetap Allah ya falu ma yasha, siapa yang diangkat duluan ya terserah Allah. Tapi begini, bicara dengan Bang Mutamakin, tentu kita tahu paling populer dari status beliau, dan saya yakin ini status hakikat dan indanas, itu adalah terkenal wali. Jadi istilah Mutamakin sendiri diambil dari kata Mutamakin fil maqam, orang yang kokoh dalam makomnya, jadi tidak tergeser sana, tidak tergeser sini. Sehingga kalau dalam ilmu nahwu atau ilmu sorof, ketika isim itu menerima tanwin disebut mutamakin amkan. Iya. Karena ciri khas isim adalah diantaranya menerima tanwin. Sekali isim itu menerima tanwin maka disebut mutamakin amkan. Untuk menjadi wali yang permanen itu juga harus mutamakin. Jangan wali musiman, ketika kita fakir jadi wali karena sabar, ketika punya uang langsung nggak wali lagi karena mudah tergoda oleh nafsu. Ada beberapa referensi sebagai penghormatan pada bangga saya di Matolek. Saya dan Gus Nadif disatukan, sama-sama turunan Mbak Nabi Sepuh, juga sama-sama turunan Bang Mutamakin. Kita ngendikan ini atau matur ini tidak dalam konteks sombong, enggak. Kalau betul saya alim, Mas Nadif alim, tentu barokahnya mbak kita, buyut-buyut kita. Kalau betul kita ada alim, ya tanggung jawab kita masing-masing. Iya. Dan kita perlu memaklumatkan itu biar sesuai koridor zuriyatam ba'duha min ba'd. Yang perlu diketahui anak-anak Matolek ini, saya ngaji tentu sama anak-anak, yang bapak-bapak silakan ngoreksi sambil ngoreksi. Kalau bener manduk-manduk sambil pantasnya Gus Bak bener. Kalau salah juga harus manduk-manduk, memang enggak nabi, enggak maksum. Jadi semuanya biasa aja, standar aja, tidak usah berlebihan. Ada beberapa kitab yang saya baca, dan saya sering ketemu Mbak Nafek, mertuanya Gus Nadif, juga sebelumnya sudah keluarga. Saya juga menangi Mbak Dola, guru bapak saya. Juga tentu banyak menangi Mbak Sahal karena beliau sepupu Mbak saya.
Dan tadi Gus Nadir sudah saya bacakan di antara guru-gurunya Mbah Sueb, mbah-mbahnya Mbah Mun dulu pernah ngaji di Hajen juga di Mbah Murtado. Bahwa begini ya, jadi akar komunitas kajian sekarang maupun kultur kajian sekarang itu tidak lepas dari dibentuk ulang orang dulu, wali-wali dulu. Wanat tubuh makodamu wa asar. Jadi efek dari kewalian seseorang atau kealiman seseorang itu bisa membentuk satu nilai besar. Dan itu kesuksesan para wali. Di Indonesia orang paling fasik sekalipun itu kalau makan ayam nggak disembelih itu mangkuk, disebut ayam itu. Jadi wali-wali dulu berhasil menanamkan nilai kalau hewan itu harus disembelih. Begitu juga nilai-nilai yang lain. Meskipun mereka sedang fasik, kenapa saya bahasakan sedang? Karena agama ini selalu berharap memang karena erjuwa wal sehingga ketika Nabi ditawarin Malakul Jibal untuk menghabisi penduduk Mekah karena kafir dan mendustakan Nabi, kata Nabi bal arju ayukhrijawahu min aslabihim aya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Sehingga mulai tradisi pesantren yang di NU maupun yang tidak di struktur NU, cara muamalah dengan masyarakat sih muamalahnya adalah muamalah berharap akan lebih baik, dan itu yang menjadikan kita kuat. Yang sedang fase kita harapkan tobatnya, yang sedang sudah tobat kita harapkan lebih positif lagi, lebih positif. Agama ini diajari Quran la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun, dan seterusnya. Kita berharap terus mereka mau pulang, mau kembali. Dan dalam kitab-kitab wali yang saya pelajari, itu bahkan ngendikannya Allah dalam hadis qudsi, saya paling sayang kepada hambaku adalah tidak adbaro'an ketika mereka cuek sama saya. Dan yang saya paling segan kata Allah dalam hadis qudsi yang sedang menghadap saya. Sehingga dalam tradisi kewalian orang itu sama umatnya Rasulullah SAW semuanya dicintai. Yang soleh kita cintai, respek kesalehannya. Yang fasik sebagai PR kita untuk menobatkan, untuk supaya la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Ini khazanah yang harus kita pegang, jilan anjilin kabiron an kabirin, sehingga di matolek ada pelajaran misalnya kitab yang menerangkan bab tobat. Di situ diterangkan bahwa pintu tobat tidak akan ditutup sebelum malam zuhur, sebelum orang itu dekati ajal atau azab. Sehingga kita kenapa tidak menjadi orang yang stakung, yang keras? Wong Allah saja selalu membuka pintu tobat. Masa kita mau menghalang-halangan? Sehingga kita jadi rileks. Nah, kenapa tadi Mas Nadi pesan tentang matolek? Matolek ini menjadi penting karena orang kalau sudah meninggal ini statusnya terserah cucunya. Sehingga bahaya sekali, cucu ini bisa sangat kriminal, bisa sangat berjasa. Kenapa Nabi Ibrahim sampai disebut Allah maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Padahal tidak ada orang Islam yang kepikiran Ibrahim Yahudi dan Nasrani. Hanya karena di antara zuriyah beliau yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan ini punya tradisi tertentu yang mengklaim itu tradisinya mbah-mbahnya. Sehingga andaikan tidak ada status yang dibawa Rasulullah SAW bahwa Nabi Ibrahim adalah Hanifah Muslimah, maka statusnya Ibrahim akan diikutkan Yahudi. Nah, andaikan cucu-cucu Bang Tamakin kok belajar sesuatu yang nganggap mungkin khol itu bid'ah atau nganggap ziarah itu bid'ah, maka tahu Bang Mutamakin jadi tersangka. Tapi barokahnya pengajaran yang benar, silsilah yang benar, sehingga kita menjaga. Saya tidak bisa bayangkan misalnya Mbah Zubair tanpa Mbah Mun. Mungkin yang datang ke Khol Mbah Zubair tidak sebanyak itu kan ada Mbah Mun. Dan begitu juga Mbah Zubair dengan murid Mbah Sahari. Sehingga kelangsungan usul fikih terjaga, ada thariqatul usul dan seterusnya. Sehingga kalau dalam nasihat orang Arab itu kebalikan di Jawa. Kalau di Jawa nasihat itu rahmat mulut Mbah. Tapi kalau orang Arab enggak. Kama tasyarrafa bi Muhammadin Adnan. Jadi orang itu nggak tahu Adnan itu siapa, Abdul Muttalib itu siapa. Gara-gara punya cucu yang sangat populer, sangat terhormat, orang terus tanya, itu bapaknya siapa, mbahnya. Nah ini PR bagi kita semua yang masih keluarga mutamakin, anak-anak baik keluarga secara gen maupun secara sanad keilmuan.
jagalah harkat dan martabat ahli sunnah wal jamaah. Misalnya dari kalimat-kalimat yang sederhana, kita mengatakan wa ashabi ajmain atau wa sahbihi ajmain. Itu muatan katanya luar biasa. Pembeda kita dengan Syiah adalah innahum akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Pembedanya apa kita? Kita menghormati semua. Jadi ajmain itu kata kunci, bukan rutinitas karena semua MC bilang ajmain terus kita ikut-ikutan bilang ajmain. Iya. Sehingga saya berjanji ketika ngendikan sangat menghormati ahli bait ya khusul fitratan thahiratan nabawiyah, tapi diteruskan wa ya ummu sahabata wal atba'a wa mawalah. Karena ini pembeda wa ya ummu. Nah begitu juga tentang hajjen. Hajjen itu mengutamakan ma'ruf di wilayah. Menterkenalkan wali ini penting, bukan karena kita cucunya terus bangga banyak wali itu enggak. Supaya orang berkeinginan jadi wali. Jadi wali itu jadi apa? Orang dicintai Allah, zat yang abadi, yang lahul asmaul husna. Karena mungkin kita sudah terlalu bodoh ingin dicintai manusia, dicintai pejabat, dicintai makhluk-makhluk. Kita lupa pentingnya dicintai Allah. Sehingga nggak apa-apa kita sering guyon sama Mas Nabi untuk jadi wali, nggak apa-apa. Supaya orang ingat lagi bahwa penting jadi wali. Itu ibarat Jalaluddin Ar-Rumi bisa bikin guyon tentang kematian. Kematian itu indah, kita ketemu kekasih kita ketemu hidup yang hakiki, yaitu kematian. Karena kalau nggak dibicarakan toh kita pasti mati. Tapi dengan dibicarakan secara keilmuan, secara disiplin kewalian. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, kenapa kamu nangis saya sementara saya mau ketemu kekasih saya lewat kematian? Begitu juga Bilal ketika para sahabat jenguk dia susah, dia senyum-senyum senang. Godan nalkal ahibah Muhammad dan wahisbah. Kamu tidak usah nangis ya, bisa kita ketemu Muhammad wahisbah, bisa kita ketemu kanjeng Nabi dan para sahabat. Nah, kenapa kita bicara wali? Sekali lagi saya tadi sudah matur sama Mas Nanti, sama saya, bahwa wilayah ini dari yang berkahnya kemana. Dalam sebuah hadis orang baca ayat kursi maka sekian dari tetangganya ikut aman. Eksistensi Rasulullah tentu luar biasa. Wa maka nabi liwatibahum wa anta fihim. Jadi kalimat wa anta fihim ini master. Sekarang secara lahir tidak ada nabi, tapi ada warasatul anbiya, ada para habaib, para ulama. Ini sudah jaminan garansi supaya kita tidak kena adab-adab banget. Kalaupun kena ya yang pembelajaran sampai adab yang istiqsal kalau dalam bahasa tafsir yang menghabisi. Ya. Nah, kemudian ciri khas wali itu menjaga kearifan satu dengan pendidikan, dan alhamdulillah asarnya ada mutamakin, ada matola. Meskipun didirikan jauh setelah beliau, itu kan formalitas sebagai madrasah, ada gedungnya, ada guru permanen. Tapi 1912. Ya, tapi mutamakin sebagai ulama, sebagai wali, pendidikannya sudah ada mulai. Ya. Makanya kata para ulama, fama fatahum illa mujarradul istilah. Yang enggak ada itu istilah ini matoleh, istilah ini madrasah, istilah sekolah sore, sekolah pagi. Dulu ya pembelajaran itu tidak pernah. Makanya kita yang mengkaji nahwu itu, andai kan kita jadi Abu Bakar itu ya jadi aneh. Makanya misalnya gini, doroba Zaidun Amron. Abu Bakar tentu tidak perlu mengatakan Zaidun itu fa'ilun, Amron maf'ulun. Karena ya aneh saja, ya sudah karuan yang namanya dorib, subjek ya fa'il, objek ya maf'ul. Tapi beliau nggak perlu mengatakan ini fa'il, ini maf'ul. Setelah itu ditemukan ilmu yang itu disediakan fa'il, disediakan maf'ul. Wali juga gitu. Ketika ada orang fasik dikelola secara baik, tarbiyah wa tadris secara gradualisme. Kemudian tadi PK Intelek bilang ini metode gradualisme, metode kultural, metode apa? Sebetulnya wali itu nggak perlu seperti itu, karena nggak perlu garap disertasi, nggak perlu garap tesis, garap disertasi. Tapi perilakunya ini sudah jadi metode. Substansinya jadi metode. Sudah dari substansinya jadi metode. Iya. Saya beri beberapa contoh. Ini kitab Tanwirul Qulub, karena Hajjan juga ikut Qorikoh. Banyak lah dia. Yang diikuti apa? Naksabandi. Naksabandi saat ini juga ada. Saat ini juga ada Naksabandi. Saya beri beberapa contoh Qorikoh Naksabandi.
Ini di kitab Tanwirul Qulub halaman 505. Kita tahu Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu dalam nasab ya kira-kira mirip Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu sama-sama Al-Hasani dan Al-Husaini. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir disebut Al-Hasani Al-Husaini karena abahnya Hasani, ibunya Husaini. Kalau Syekh Bahauddin namanya As-Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad As-Syarif Al-Husaini Al-Hasani. Jadi untuk jadi ketua wali yang benar-benar ketua memang syaratnya harus habib. Iya. Kalau tidak ketua ya boleh lah siapa. Itu diantara manhaj torikotnya. Ini saya baca supaya ini juga sekaligus menambah nafas. Mungkin yang Mas Hadi wajib diri sama saya itu diantara yang dikatakan menafik ini. Sok aku nak kau nak kon ulang torikot. Ini belum benar sakit, sulang sakit. Jadi sekarang saya kesampaian, nggak sengaja tadi pas tadi kesini saya kok kepikiran mau menerangkan toriko. Mungkin ini bagian dari yang diinginkan dan apa supaya saya mulang toriko. Tapi saya akan mulang haiful ilmu jadi sekian. Iya. Di antara yang didawahkan Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu begini. Hidayatu torikotina nihayatu sairit torik. Jadi kamu ikut toriko saya hari pertama itu finish kamu atau yang kamu capai itu sudah kayak finishnya orang-orang yang lain. Toreko-toreko yang lain. Jadi hari pertama langsung top. Ini promosinya gitu. Dan ini promosinya orang soleh orang-orang. Bukan kitab nomor 1 ya. Bukan kitab nomor 1. Wa ya tariqatus sahabah radhiyallahu anhum. Terus kata beliau di antara promosinya, wa yastawi fi istifadatiha asyuyukh wasibyan. Wa fi ifadatiha al-ahya wal amwat. Jadi toriko ini saking mudah dikenalinya bahwa untuk memahami ini bahwa ini toriko yang benar, anak kecil sama orang tua itu sama. Kita tahu dalam madzhab Syafi'i masyhur beliau menunjukkan fa innal uqula mutarratun ila qabulil haqq. Akal itu dipaksakan menerima kebenaran. Saya masih ingat ketika ngaji sama Sayyidina Jainudin itu di kitab Husnul Hamidiyah. Itu di beberapa halaman menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya itu jelek sekali. Kayak gambarnya Mas Akib sama saya. Dan itu sengaja. Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang ruwet, tapi gambar. Tapi beliau hanya ingin mengatakan semua gambar ini apapun banyaknya itu dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatul wujud. Sehingga kamu tidak bisa merumuskan alam raya meskipun ada Jupiter, ada Mars, ada apa saja, tetap mewujudkan wahid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Amudi punya cara yang berbeda. Beliau guru matematika. Sampai muridnya ragu, maksudnya surga gimana? Bisa belajar matematika. Tapi ada muridnya yang bermimpi bahwa beliau di malain azim minal malaikat di depan banyak para malaikat sama Allah disuruh ngajar malaikat matematika. Para malaikat bagaimana mungkin Imam Amudi mainnya sama dengan kita. Wa nahnu syahiduka ya Rabbi, kita ini menyaksikan langsung kekuasaanmu ya Allah, karena kita malaikat. Terus kata Allah, sabda Allah, pengetahuan Amudi tentang saya, tentang Tuhan itu enggak kalah dengan kamu. Terus Imam Amudi disuruh ngulang tauhid, ngulang lewat matematika. Dia mendikan nisbatus naini wassalah sahwal arba ila ma la nihayata lah, itu nisbatul fardi ilal asy.